Pertanyaannya, apa saja rukun-rukunnya? Rukun yang ditampilkan oleh para imam mazhab, yang 4 mazhab, termasuk Imam Syafi'i juga. Yang pertama, adanya dia penjual. Yang kedua, ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Kalau tidak ada barang yang dijual, goblok. Maka yang ketiga, barang yang dijual. Yang keempat, ijab qabul atau sigah ijab qabul. Maka yang 4 ini dia rukun jual beli. Nah, masuk ke tahap pertama, ini penjual dan pembeli. Siapa yang boleh menjual dan siapa yang boleh membeli? Apakah semua orang boleh menjual dan semua orang boleh membeli? Yang disebut kata ini dia al-aqidani, orang yang lagi berakad. Ini kitab yang saya pegang malam hari ini kitab Syafi'i, Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i. Ini dalam Syafi'i apa saja, siapa saja yang boleh ini menjual dan boleh dia membeli. Nah, gitu kan? Ya, yang boleh menjual yang pertama ayyakuna rasyidan. Dia orang rasyid, maknanya rasyid itu pertama dia balik. Maka orang yang boleh menjual, membeli dalam mazhab Syafi'i dia mesti balik. Yang kedua dia akid, orang yang berakad. Kalau begitu dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah jual beli urung pungo. Enggak sah juga jual beli animit yang gue balik. Ini banomu 6 tun, banomu 5 tun. Laki permemah, bukan dokoro. Dia belum balik ini. Maka dalam mazhab Syafi'i balik ukurannya, namun dalam mazhab Hanafi itu ukurannya dia mumayyiz. Berapa umur orang mumayyiz dalam mazhab Hanafi? Itu 7 tahun. Maka Imam Hanafi membolehkan ini itu orang belanja atau orang membeli yang umurnya dia 7 tahun. Dan itu termasuk kategori mumayyiz dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau kita sepakati ini, anemit yang boleh belanja ataupun mekat adalah anemit yang dia mumayyiz, yang kategori umurnya itu dia 7 tahun. Maka ini kita menjelaskan wa amma as-sabiyyu wal majnunu fala yasihu minhuma al-bai' wa syira. Sedangkan anak mit dan urung pungo itu enggak sah jual belinya, baik dia menjual maupun dia membeli. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan yang kedua, orang yang menjual beli ini syaratnya adalah ridha, sama-sama ridha. Nah, ketika orang menjual enggak ridha, maka enggak sah jual belinya. Kenapa mesti ridha? Kembali ke surah An-Nisa tadi, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali dia ini jual beli yang kalian ridhoi di antara kalian. Maka ini al-innamal bai'u antaradin, jual beli itu ridha. Yang ketiga, ini al-basar, melihat. Dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah jual beli orang buta. Dikatakan ini wala yasihu bai'ul a'ma wala syira'u. Orang yang buta enggak sah jual belinya, dia baik dia menjual maupun dia membeli. Kenapa? Karena dia enggak bisa menengok barangnya atau enggak tahu mata uangnya. Namun dalam mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki itu sah jual beli orang yang buta. Kenapa? Yang mensyaratkan dia hanya ridho. Kalau dia ridho dengan uang dia, dengan barang dia, itu sah dalam 3 mazhab. Maka yang kuatnya jual beli orang buta itu sah. Bahkan orang buta itu kan dia tahu mata uang itu. Oh, nyo mau ribe, nyo waplu, kayak doa ya. Nyo 50 ribu.
Nah, kita tadi ini dalam 3 mazhab itu sah jual beli orang yang buta, namun dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Seterusnya masuk kita ini ke ijab dan qabul, sighah fil bain. Ketika orang mandakan ridho tadi, lun ridho dengan barang lun jublo, lun ridho dengan peng lun, maka dia kalau hati kata mazhab Syafi'i ini enggak bisa diukur ridho pahan, maka mesti dilafadzkan. Nah, lafadznya urang yang mekat lung publo, lemolung kerdas, ngonium 12 juta tunai, lun terima. Nah, kata orang ini, yum lemodron 12 juta tunai. Maka minimalnya ijab qabul dalam mazhab Syafi'i bi'tu lun publo, lun blo. Maka ini dalam mazhab Syafi'i dia mesti ada ijab qabul. Lantas bagaimana orang hari ini belanja anak ijab qabul? Gajah parusli ukede, neju sabun tabung poci sabun nupo, neju peng unti puribe, kepulang awaknya 6.000. Hanya mana berapa tapu? Gepu, apakah sah jual belinya? Hana jawab kabul ini. Maka dalam 3 mazhab jumhur, Hanafi, Maliki, dan Hambali, maka tanda ridho itu dan ijab qabul itu adalah perbuatan yang menunjukkan akan ridho. Ketika orang ini mau menyerahkan sabunnya, berarti dia ridho dengan sabun goknya geblo. Ketika orang ini menyerahkan uangnya, berarti ini orang udah ridho dia belanja. Maka dalam 3 mazhab itu sah. Maka dalam mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki itu ijab qabul enggak mesti dilafadzkan atau tergantung dengan uruf kebiasaan yang ada di daerah itu. Ketika orang nak belominya, gebega dalam menghukumi 2 bawah, itu dah ijab qabul. Atau ada orang dia kedai kopi, lun sikan kopi, kamu mau sikannya. Yang mekak adu sikannya pada mium, yang belum pika mekak adu duncit pada mium sikannya, itu sudah uruf dan boleh. Atau mekak bu, lebungku bu 2 bawah, itu dah sah. Coba bayangkan hari ini tajak bak mall, belanja barang banyak ini, odol, sabun, minyak macam. Kalau ijab qabulnya per barang itu, ini perlu waktu 3 jam lebih ini. Lun blo, panjang tak kena le barang ini. Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhazzab mengatakan juga bahwa jual beli yang tidak melafadzkan ijab qabulnya itu yasihul bai', sah jual belinya. Nah, ini di ijab qabul. Maka lafaz yang kayu digunakan dalam ijab qabul itu tadi lun publo, lun blo, atau istaraitu hadza minka bi kadza. Lun blo barangnya dari dran dengan yum sekian. Atau yang buka lun publo. Nah, ini kan lafaz kalau mau melafadzkan dalam mazhab Syafi'i, atau istari mini kita wa kita, atau neblo dari lun barangnya seyum sekian. Nah, kan? Maka ini sah jual belinya. Maka jual beli yang tidak melafadzkan ijab qabul namanya jual beli al-bai'u al-mu'attad. Jual beli yang tidak melafadzkan ijab qabulnya. Nah, itu pendapat kuatnya ini itu sah. Sah jual beli yang tidak melafadzkan dalam 3 mazhab, termasuk ini ulama fuqaha al-mazhab al-bai' yang al-mutaakhir atau ulama al-mutaakhirun. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i ajaza al-bai' wa raji innahu yasihu asy-syira' wal bai'.
maka sah jual beli walaupun tidak melafadzkan tadi ijab dan qabulnya. Ini al-ma'qud alaihi fil bai'. Ini barang-barang yang boleh kita perjualbelikan ketika kita ini menjual atau membeli. Yang pertama, barang yang dijual itu kalau kita penjual, yustaratu fil bai' ayakuna mawjudan indal akad fala yajuzu bai'ul ma'dum. Ini disyaratkan barang yang dijual itu harus ada ketika akad, dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak ada. Bagaimana barang tidak ada? Contoh Nabi melarang ini, naha an bai'i habalal habalah. Nabi melarang menjual yang masih dalam kandungan. Lun publo lemo, pak lemo mentong lampruk makji. Yang kedua melarang ini, la tabi'us samaka fil ma', jangan jual ikan di dalam air. Pangkut dalam iri. Ada contoh hari ini, orang punya usaha, dia buat tambak ikan. Nah nanti yang masuk bayar. Nah tahu lagi para usaha orangnya. Saya tambang kolamnya bayarlah 100.000. Orang mancing, nah yang demi, nah yang demi. Nah, apakah boleh jual beli ini? Enggak boleh. Ini jual beli goror namanya. Pakai lanjut. Orang masuk sana bayar 100.000. Ketika hanam demi ikut, kabengi, karugo lu nuronyo, setul mayu. Sini anak lu. Atau sebaliknya, bayar 100 dapat ikan 6 kilo, 8 kilo. Urung pompangnya, oh mak karugo tu, tidak demi. Maka ini dilarang, la tabi'us samaka fil ma', jangan jual ikan dalam air. Nah, bagaimana caranya? Boleh kita buat tempatnya bagus, ikan dilepaskan, karena kita ini membersihkan tempat itu. Memang yang bayar ambil kutip kartu masuk 2.000 misalnya, lagi parkir, atau 5.000 jasa dia ini menjaga tempat. Namun tulisnya 1 kilo ikan harganya 25.000. Yang pancing nanti dapat ikan dia, timbang. Oh 2 kilo, mampu pak. Timbang loh 2 kilo, 100 pak. Nyo, hanarum begini, kakak nabayi pak. Itu yang boleh ini, sehingga tidak ada yang dirugikan. Maka yang pertama syaratnya adalah jual beli yang dia tidak ada itu dilarang. Yang harus ada barangnya ketika ada akad jual beli itu. Atau ada orang jual burung, nah kayak bayi, pak burung ini boleh drop loh, belum ditangkap burungnya, itu nggak boleh. Maka jual beli itu contoh kain, contoh kata kampung Ciamat, Gepula Timun, menemubo. Jadi goh dipetik timunnya, kademong pengoknya. Al timun meribe ibu, timun apa dong? Maka seorang sahabat datang ke Rasul, tanya, Rasulullah, apa yang haram bagi saya? Kata Nabi, jangan jual barang yang belum ada bersamamu. Jadi menyebarang gohna loh, bek buloi le, menyokana baru publok. Ini rambutan masih berbunga. Goh jiku keboh loh. Nyo pagacik dong do rambut sibahnya sudah. Nah, ketika buahnya banyak rambutan itu, pegang kata, oh mak karugo lebuh bayi. Sang menyeledak lewat lalu sang. Hanya kan? Atau sebaliknya, ketika raih buahnya rupanya ambil pajongan dua mendu.
oh maka rugo dun menduana cuma bawa rambutnya lebih sutanya di sini bawa rambut yuk ni motor ribe mahal dah kok. Nah, kan maka nggak boleh menjual barang yang belum ada. Kenapa? Naha Rasulullah an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Apa gharar? Barangnya nggak dapat diserahkan. Termasuk orang jual beli online hari ini. Nyok urung hana barang, namun ditampilkan di online itu barangnya ini barangnya. Ketika gue pesan gue bayi peng, baru monpeng gue puno gue blow barang, maka itu nggak boleh. Itu dia al-bai'ul batil, jual beli batal. Fal bai'ul ma'dum batil bil ijma'. Maka jual beli yang nggak ada barangnya semua sepakat itu tidak sah. Maka syarat pertama barang jual itu dia mesti ada barangnya. Mana barang maka nggak boleh ambil uangnya. Oke. Yang kedua, syarat barang yang dijual itu adalah mutakawwim atau takawwum. Apa artinya ini? Barang yang punya nilai dan barang yang bermanfaat. Maka dalam hal ini Nabi ajarkan kita yang Allah haramkan zatnya, Allah haramkan juga harganya. Zatnya haram, maka harga pun juga haram. Ciamat hana gepajo bui hana gepajo aja. Namun goblok buru olehnya. Nah itu juga haram. Karena babi haram, zatnya juga haram, harganya. Naha Rasulullah an aklil hirra wasamana. Nabi orang kita ini makan kucing, juga harga kucing. Berarti orang goblok bungkuk mie-nya uangnya nggak boleh. Nabi bahkan Allah kita ini makan anjing, juga harga anjing. Dan seterusnya. Nabi yang kita ini makan ular, juga harga ular. Dan juga ini najis. Kita jarang makan an-najasah wal muharramah. Najis yang hal diharamkan. Berarti kita jual beli najis nggak boleh juga. Nah ini kan kaidahnya. Yang diharamkan zatnya, diharamkan juga harganya. Selanjutnya, barang yang boleh itu dijual itu adalah barang yang memungkinkan untuk diserah terimakan. Mungkin serahkan barangnya. Imkanu at-taslim, memungkinkan dia untuk menyerahkan barangnya. Kenapa harus begitu? Karena adalah barang yang ada. Yang keempat, al-milku wal wilayah. Barang yang dijual itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Nya keciraga, geblo danau ada Cik Nasir, mendo tu. Kadaro dulu, kadago. Maka yang keempat ini syaratnya dia adalah milik sendiri. Yang kelima, al-ilmu yustaratu fil mabi ayakuna ma'luman lil muta'aqidaini. Dia mengetahui mana barang yang dijual, berapa harganya. Kenapa demikian? Ini misal, ke Cina sirna lemole lebo kekenlah nyol lemolun bublo pedembo sabo. Nah kebetulan lebo lemo kanyan na yang raya, na yang sedang, na yang ubud. Cuma hana kebuka yang tu yang bublo. Dia fikir parusli yang raya mungkin. Padahal yang 8 juta. Oh murah harganya. Dia fikir yang raya. Ini dia peng. Wah terserahkan lemo kau yang raya lagu yang ubud lagu. Dia fikir yang raya yang kau yang bublo yang nyonya. Maka jadi dia nggak tahu mana yang dijual. Kalau begitu mesti tentukan mana barang dijual. Ini barangnya. Nah, supaya apa dia nih nggak terjadi
jual beli yang ibram. Apa ibram? Yang nggak jelas mana barangnya. Maka al ilmu ini penting mengetahui. Nah, bagaimana cara mengetahui barang yang jual itu? Yang pertama al musyahadah wa ta'yin. Kayak kalau yang tolo mulo bunoci yang nyo, oh yang nyo. Perju buno wabla yang nyo. Oh sang nyo mahada. Nah, mahada belum. Nah, kan kayak ini menengok. Terus yang kedua, ini ar-ru'yah as-sabiqah. Boleh enggak lemu yang drone kalian lebih kali ikut? Nampak belangnya kena? Nampak belangnya akan lebih kali ikut. Apakah boleh? Nah, kalau menengok sebelumnya itu boleh untuk barang-barang yang tidak berubah. Contoh tanah yang berubah. Ya, kalau nguronyo 2 minggu ke montong lagi nih, itu boleh menengok yang sebelumnya. Namun nyono boblo borambut pakai cuci rasa. Yang tu, yang 2 minggu kali ikut, kabusuk you know. Maka ini dua hal, barang yang busuk dia nggak sah dengan nengok sebelumnya, mesti kalau sigotu. Namun barang yang nggak rusak boleh. Contoh kayak belum tanah, narlo aja, maka boleh. Tak ada lagi nya. Terus ru'yatu ba'dil mabi, menengok sebagian barang yang dijual. Nyo parusli geblo buno keramik. Keramik boleh ke rumahnya letu bokota. Bokota. Yang biasa yang muka keramik anak mandumnya letu ke toko. Pasti contoh warang montong, sabuk. Yang ribang boleh. Parusli oh yang lagi nyo. Barang 4 nggak di gudang. Ini contoh barangnya. Akhirnya menengok sebagian. Kalau mandum mati sebagian dia tengok. Apakah boleh? Boleh. Pastikan bahwa dia pilih jenis keramiknya seperti ini, perkotaknya sekian page, perkotaknya. Nah, terus harganya sekian. Oke, lun pesan, lun blonyo, lun kotak. Namun yang menengok sebagian dari barang yang diambil itu boleh. Terus untuk mengetahui juga barang yang dibeli itu, apakah boleh kita mengukur? Oh ini misalnya ini beli baju, apa ukurannya kecil? Ala katu po L po M ukurannya. Menyojit dan tayar aja. Boleh, boleh. Coba dulu. Supaya apa? Enggak kecewa. Sang ukuran lu sang L. Anak kuku boleh belum L. Bantu rumah coba kangop do rupanya. Kapiju rupanya kan nungguin ukuran L, ini KM rupanya. Maka ini juga untuk mengetahui dari jenis barang yang dibeli itu boleh dicoba, diukur, boleh. Nah, jadi ini di antara syarat hari ini barang-barang yang boleh dijual dan memenuhi syarat tadi ini, maka dia sah jual belinya.